Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Ramadhani NIM 114200036 dari Blok 1. Di sini saya akan melakukan langkah kerja dari acara 8 yaitu layout dengan aplikasi QGIS. Pertama-tama kita membuka aplikasi QGIS, kemudian membuka peta pada acara 7 sebelumnya yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa klik project, kemudian ke layout manager. Nah, di sini kita sebenarnya kita create, kemudian kita beri nama layout Kabupaten Semarang. Ini sudah, kemudian kita klik. Kemudian setelah itu kita bisa ke klik kanan pada layout ini, kemudian back properties. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran layoutnya, yaitu untuk ini adalah A3, kemudian orientationnya adalah landscape. Kemudian setelah itu kita ke guides. Ini kita akan menambahkan horizontal guides dan vertical guides untuk membuat garis bantu. Kemudian kita add rectangle. Di sini kita akan membuat kotakan untuk layoutnya. Kemudian di sini kita bisa mengubah stylenya ini menjadi fill stylenya no brush. Kemudian setelah itu kita juga akan menambahkan eh, kotakan pada ini di sini. Ini simple fill-nya, ini juga kita ganti fill style-nya jadi no brush. Kemudian setelah sudah, kemudian kita akan add map atau menambahkan peta. Kita klik add map. Kemudian setelah sudah, kita akan mengatur skalanya dan koordinat sistem CRS-nya. Skalanya ini kita buat dan CRS-nya ini yang 49 S. Kita akan mengubah atau menggeser petanya supaya berada di tengah-tengah. Kemudian kita bisa lock layers dan lock style for layers. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan grid. Di bawah sini kita add grid, kita modify grid. Nah, di sini grid types-nya yang cross, CRS-nya kita ganti yang 49S. Kemudian interval unitnya ini kita buat 5000. Kemudian setelah itu untuk line style-nya ini kita ganti warnanya jadi warna merah. Kemudian kita klik draw koordinat, kemudian ini formatnya desimal. Untuk left-nya kita yang horizontal kita ganti vertical ascending, kemudian sama untuk yang kanan. Kemudian setelah itu kita mengganti fontnya, sesuaikan dengan Times New Roman. Kemudian untuk koordinat presisinya kita ganti 0. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan keterangan-keterangan peta. Yang pertama kita akan menambahkan logo UPN untuk instansi petanya. Kemudian kita bisa klik add as new image ini. Kita add item, kemudian kita add picture. Kemudian kita buat di sini. Nah, ini kita masukkan untuk petanya. Setelah itu kita atur saja. Kemudian setelah kita memasukkan logo PN, kita akan menambahkan keterangan instansi dengan kita add item, kemudian kita add label.
Di sini kita ganti menjadi, kemudian setelah sudah kita akan menambahkan garis pembatas. Kemudian untuk kita bisa add polyline. Kemudian setelah kita menambahkan keterangan instansi, kita akan menambahkan judul peta. Caranya sama seperti tadi untuk add labels atau bisa kita copy saja. Kemudian setelah kita selesai untuk menambahkan judul peta, kita akan menambahkan arah mata angin dengan kita add item, kemudian kita add north row. Di sini bisa mulai kita gambar saja. Kita juga akan menambahkan keterangan U atau huruf U pada atas yang diletakkan di atas arah mata angin ini nantinya. Kemudian setelah sudah kita juga akan menambahkan skala angka. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan skala batang. Skala batang kita dengan add items, kemudian kita add legend, kemudian kita akan add scale bar. Di sini kita add scale barnya. Kemudian kita setelah meng-add scale bar, kita ke segmen. Di sini segmennya untuk yang kanan kita ubah jadi 6. Kemudian setelah itu kita akan menyesuaikan font dan ukurannya. Ini Times New Roman. Kemudian setelah kita ini kita pada pada fixed width ini kita ganti sesuai dengan skala yaitu jadi 0,75. Setelah itu kita sesuaikan. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan tulisan penyusun petanya. Kemudian setelah kita menambahkan penyusun petanya, kita akan menambahkan legenda dengan add items, kemudian di add legend ini kita tambahkan di sini. Title-nya ini kita buat kemudian pada legend item ini kita checklist untuk auto updates-nya kita unchecklist. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur di sini untuk tulisan seperti titik sungai ini akan kita hide. Kemudian setelah itu kita ke bawah untuk fontnya kita akan ganti. Kemudian setelah itu kita masuk ke kolom. Ini kolomnya kita bagi menjadi 2. Kemudian kita sesuaikan saja. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan simbol kontur. Di mana di sini kita akan add polygon. Kita akan add node item, kemudian kita add polygon di sini. Kita membuat simbol kontur. Kemudian setelah selesai ini kita bisa
mengganti warnanya sesuai dengan warna kontur yaitu warna orange. Di sini kita bisa mengatur ketebalannya. Setelah itu kita juga akan menambahkan tulisan. Kita add label di sini. Kita tambahkan tulisan 75 mm. Ini untuk indeks konturnya. Kemudian setelah kita akan menambahkan sumber peta. Kemudian setelah itu kita juga akan menambahkan sistem koordinat petanya. Dan setelah ada sistem koordinat petanya, kita akan menambahkan inset. Untuk menambahkan inset, kita ini akan kembali terlebih dahulu pada peta halaman awal, kemudian kita bisa unchecklist semuanya saja. Kemudian setelah itu kita ke Open Data Source Manager, kemudian ini kita akan menambahkan peta uh, untuk untuk Indonesia Kabupaten ini. Kita open, kita add. Nah, kemudian ini akan kemudian kita masuk ke propertiesnya. Kemudian di simbologinya ini kita simbol fill. Ini no brush, fill colornya. Ini oke. Kemudian kita masuk ke properties lagi kemudian di simbologi ini yang kategoris, kemudian di kolomnya ini kita pakai yang kabupaten, kita classify. Nah, kemudian kita pilih sesuai dengan ini adalah Semarang. Kabupaten Semarang. Ini kita ubah warnanya jadi warna nih. Kemudian kita bisa klik oke. Nah, kemudian kita masuk ke labels. Di sini kita masukin yang kabupaten juga. Teksnya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya kita kecilkan aja. Kemudian bisa kita klik apply. Kemudian setelah sudah ini kita akan sesuaikan aja. Kemudian kita akan masuk kembali ke layout yang Kabupaten Semarang. Di sini jangan lupa kita untuk lock pada petanya yang tadi, pada map 1 kita lock aja supaya muka petanya nanti tidak berubah. Nah, kemudian di sini kita bisa klik add map lagi. Kita buat di sini. Kemudian kita akan mengatur skalanya.
sampaikan terlebih dahulu di sini. Kemudian setelah sudah, kita bisa jangan lupa untuk ini CRS-nya kita ganti juga jadi 49S. Kemudian kita bisa lock layers aja ya ini. Kemudian masuk ke grid-nya. Kita bisa masuk ke grid, kita tambahin, kemudian kita modify grid di sini cross, kemudian kita ganti jadi 49S, kita klik OK. Untuk intervalnya kita masukin line style-nya kita ganti jadi warna merah. Kemudian untuk draw koordinatnya kita ini desimal, kemudian ini vertical ascending, yang ini juga vertical ascending, di koordinat precision-nya ini 0. Kemudian setelah sudah kita bisa add rectangle lagi untuk menambahkan grid di sininya. Ini jangan lupa kita ganti jadi no brush. Petanya ini. Kemudian setelah sudah di insertnya ini, kita juga akan menambahkan skala batangnya. Sini kita tambahkan. Ini yang akan kita sesuaikan. Lebarnya ini mungkin bisa dari 0,9 karena tadi kita pakai skala 900. Kemudian di fontnya ini kita juga akan ganti. Kita akan ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian size-nya kita kecilkan aja biar bisa disesuaikan. eh Ini kita rapi-rapikan lagi yang lain. Baik, kemudian setelah selesai tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa save aja, kemudian ke layout, kemudian kita bisa export as image. Ini formatnya adalah PNG.
Bisa kita save. Ya, kita save. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.